Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Di informasi berikutnya, Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Didi Agung Wijanarko memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan apel Presisi Polda Sultra. Dan berikut laporan dari personel Bithumas Polda Sulawesi Tenggara, Bribda Nirwana Permatadewi untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Polda Sulawesi Tenggara menggelar upacara yang berlangsung di lapangan Presisi Polda Sultra. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Didi Agung Wijanarko SIK MH, serta dihadiri oleh pejabat utama Polda Sultra, personel Polda Sultra dan ASN Polda Sultra, sebagai wujud penghormatan terhadap nilai luhur Pancasila, sekaligus komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Berikut liputan selengkapnya. Tema upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 adalah Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Upacara dilaksanakan untuk mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa dijadikan pegangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah munculnya perpecahan di tengah masyarakat. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran untuk mengenang sejarah dan memahami makna perjuangan yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Bribda Nirwana Permatadewi dari Bithumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Sementara itu, Polda Sulawesi Tengah menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu pagi. Upacara dipimpin oleh Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Helmi Kwartakusuma Putra Rauf. Dan berikut laporan dari personel Bithumas Polda Sulawesi Tengah, Bribda Fadila Amanda. Baik pemirsa Polri TV, saya Bribda Fadila Amanda melaporkan langsung bahwa pada hari ini Polda Sulawesi Tengah menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila dengan mengusung tema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya berlangsung di lapangan apel Mako Polda Sulawesi Tengah. Upacara dipimpin oleh Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Dr. Helmi Kwartakusuma Putra Rauf SIK MH, turut dihadiri oleh para pejabat utama, seluruh personel Polri dan ASN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporannya. Mengusung tema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya ini berlangsung dengan khidmat. Upacara Hari Kesaktian Pancasila turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kwartakusuma Putra Rauf mengatakan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar acara seremonial saja, melainkan sebagai pengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan personel Polri dalam menghadapi tantangan reformasi, mulai dari cara berpikir, berbicara, hingga cara bertindak, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta semangat perubahan menuju Polri yang presisi. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kwartakusuma Putra Rauf berharap seluruh personel semakin profesional dalam pengabdian kepada bangsa. Semangat Pancasila diharapkan menjadi perekat solidaritas dan komitmen bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dari Palu, saya Fadila Amanda, personel Bithumas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, hari ini merupakan hari yang spesial karena pada tanggal 2 Oktober diperingati menjadi Hari Internasional Anti Kekerasan. Bertepatan dengan ulang tahun Mahatma Gandhi, pemimpin Gerakan Kemerdekaan India dan pencetus strategi anti kekerasan. Seruan global untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Lalu bagaimana sejarah ditetapkan menjadi Hari Anti Kekerasan Internasional? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Di informasi lainnya, pemirsa, tim bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes Polda Jawa Timur bersama Sidokes Polresta Sidoarjo disiagakan di sekitar lokasi bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini yang beberapa hari yang lalu roboh di Biuduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Polri siapkan posko antemortem yang berfungsi mengumpulkan data dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Kehadiran tim medis Bidokes Polda Jawa Timur bersama Sidokes Polresta Sidoarjo difokuskan untuk memastikan seluruh korban dapat terdata dan teridentifikasi secara akurat. Kasubit Dokpol Bidokes Polda Jatim AKBP Dr. Adam Bimantoro menjelaskan bahwa sejak hari pertama insiden, Polri telah menyiapkan posko pos antemortem dan postmortem di 3 lokasi berbeda. Posko antemortem ditempatkan di Kampus Putri, sementara postmortem di rumah sakit, yaitu di RSUD Sidoarjo dan Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Jadi kami dari tim DVA Polda Jatim bersama dengan Bidokes Polres Sidoarjo, mulai dari hari pertama kita juga menyiapkan posko. Dari DVA itu ada posko yang kita buka, ada 2, posko antemortem dan posko postmortem. Kalau posko antemortem itu kita buka di sekolah ini ya, di sekolah, di kampus Putri. Dan kalau untuk postmortemnya di rumah sakit kita buka di RSUD dan kita buka di Siti Hajar juga. Untuk kegiatan kita di antemortem, kita ini terfokus untuk mencari data. Jadi data yang dilaporkan oleh keluarga yang merasa kehilangan keluarganya. Itu baik data-data pribadi, identitas, ciri-cirinya, ciri khususnya. Dan kita juga minta foto-foto terbarunya mereka nanti biar bisa kita cocokkan. Gitu. Kalau untuk postmortem, itu kita mengerjakannya di rumah sakit. Misalnya apabila kita menemukan jenazah, kita bawa ke sana, kita identifikasi, kita periksa oleh dokter forensik yang kita punya, ya nanti kita cocokkan dengan data antemortem yang kita dapat. Kira-kira ini siapa? Nah, ini kira-kira siapa? Kalau kita bisa menemukan primer itu dari gigi, ya, dari gigi, sidik jari, itu satu aja kita udah bisa meyakinkan. Tapi kalau tidak ketemu primernya, kita harus menemukan 2 sekunder. 2 sekunder salah satunya dengan tanggal lahir, foto giginya seperti apa, rambutnya seperti apa, tinggi badan seperti apa, gitu. Sejauh ini yang terfokus sudah ada berapa laporan? Kalau dari data antemortem yang kita terima dari pelaporan sejumlah 62 laporan. Lalu yang terverifikasi? Yang terverifikasi kita sudah bisa mengidentifikasi 3 jenazah. Pendirian posko pos antemortem dan postmortem ini sebagai upaya yang dilakukan tim DVI Bidokes Polda Jatim dan Dokes Polresta Sidoarjo menjadi bagian penting dari langkah kemanusiaan guna memastikan para korban reruntuhan bangunan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Khozini dapat segera teridentifikasi dengan baik. Dari tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.